Di video kali ini Tante mau kasih tahu gimana atau apa yang kita lakukan kalau kita maintenance ya. Di video kali ini Tante mau kasih tahu gimana atau apa yang kita lakukan kalau kita maintenance ya, atau back wash ya. Kalau di maintenance tuh apa aja sih yang dikerjain gitu ya. Nah, ini filter di chamber pertama kita. Di chamber pertama kita pakai jet mat old fashion. Terus kita juga pakai jaring nelayan, sama kita pakai Korea mat ya. Nah, ini biasanya kenapa ini hal yang harus pertama kali dibersihkan? Karena air dari kolam pertama kali itu masuk dari masuk kotorannya itu ke chamber mekanis ya. Ini termasuk dalam chamber mekanis. Tuh lihat kayak begini kotornya ya. Ini Tante udah 1 bulan nggak back wash ya. Nanti kita kasih lihat apa-apa aja yang kita kerjain dari awal ya. Tante mau nyemplung hari ini. Nah guys, sebelumnya Tante mau kasih tahu dulu kalau kolam ini bukan kolam yang sempurna ya. Jadi ini nggak ada pipa back wash-nya. Tapi kalau kita bikin kolam, kita selalu bikin pipa back wash ya. Jadi kolam ini itu back wash-nya pakai pompa. Pompanya, pipanya kita tarik, airnya keluar. Air di chamber kita tarik keluar ya di sini. Sebelumnya kita mapetin dulu tuh bottom drain kita. Tapi ini cuma di tempat kita ya. Kalau kita bikin kolam itu kita pasti bikinin keran, stop keran untuk back wash. Jadi kalau mau back wash cuma tinggal buka keran, slek langsung keluar airnya ke pembuangan ya. Nah, terus habis itu setelah kita kosongin, kita keluarin kan tadi ya, itu media filter mekanisnya kita keluarin. Nah, lalu terus kita semprot, chambernya kita kosongin ya. Nah, lalu kita lanjut di bersih-bersihin kolam ya. Jadi kalau kolamnya ada kacanya, kita bersihin lumut-lumutnya. Terus kalau kolamnya lumut rambutnya sangat banyak, itu biasanya kita juga bersihin lumut rambutnya ya. Jadi lumutnya tuh yang udah bukan cuma nempel tapi udah berambut gitu ya. Jadi yang dibersihin di chamber di media filter itu hanya chamber mekanis ya. Nanti di chamber yang isinya batu-batuan dan lain-lain cuma kita semprot aja supaya apa tuh namanya, ituannya luruh gitu. Terus baru kita lanjutin, kita isi lagi ya. Tante mau nyemplung. Kolam ini dalamnya hampir 2 meter ya, 2 meter. Terus panjangnya 3 meter, 4 meter sama chamber. Terus lebarnya 2,5 meter. 2,5 meter. Bottom drainnya
satu, harusnya 2. Terus skimmernya dulu 1, sekarang 2. Ya. Kalau lagi musim-musim hujan, sebaiknya kita backwash itu 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali, yang biasanya sebulan sekali jadi 2 minggu sekali. Oke guys, Tante mau nyemplung. Kita udah selesai ya maintenance-nya. Jadi tadi kita udah susun ulang medianya. Terus chamber-chamber yang batu-batuannya itu kita semprot saja ya, semprot saja supaya kotoran-kotoran yang kecil, pasir-pasirnya luruh gitu. Nah, terus kita lagi nunggu isi air kolamnya balik ya. Nah, biasanya setelah kita kayak begini, kita sudah selesai maintenance, itu kita kasih garam ya. Kolam ini kurang lebih 11 ton. 11 ton, harusnya garamnya kita kasih sekitar 10-an kilo ya, seember. Nah, kita kasih garam. Garam itu gunanya banyak ya guys. Satu, dia itu bikin tubuh ikan tuh nyaman ya. Jadi ikannya itu tubuhnya tuh tetap berlendir gitu. Nah, terus garam nih, lihat deh garamnya. Garamnya putih bersih. Ini kita pakai garamnya bukan garam yang krosok kayak yang dijual di tukang-tukang abu gosok gitu ya. Bukan yang dipakai juga buat ini, tapi kita pakainya K1 ya. Nah, ini sekarang harganya lumayan karena musim hujan ya guys. Jadi petaninya di sana juga kekurangan. Ini asli garamnya putih ya. Kalau dia nggak kena air, dia tidak akan nyusut. Oh ya guys, Tante lupa kasih tahu ya, kalau pakai garam itu yang harus diingat adalah media batu-batuannya, media biologisnya itu tidak boleh pakai batu zeolit ya. Karena kalau pakai batu zeolit atau kalau nggak salah tuh arang ya, arang itu dia mengikat kotoran, tapi di batas waktu tertentu ketika dia terkena garam, itu kotorannya akan dilepas lagi, biasanya jadi bau amoniak. Jadi kalau pakai garam, media filternya yang biologisnya nggak boleh pakai batu zeolit ya. Nah, ini udah kelar, kita udah kasih garam, nah lalu kita kasih stability pure ya. Tante kasihnya bakteri starternya yang di air ya. Kenapa? Karena yang di air ini bocor guys. Bisa menjernihkan air juga ya. Ini takarannya itu 1 liter untuk 10 ton air. Jadi kita pakai 1 botol aja. Lupa guys, lupa dikocok-kocok. Kalau pakainya langsung 1 botol nggak apa-apa, nggak usah dikocok. Tapi kalau pakainya cuma 2-3 tutup botol ini harus dikocok dulu ya. Nah, selesai semua. Nah guys, kalau misalnya mau maintenance kolam seperti ini sama kita bisa ya. Tapi bukan Tante yang berenang ya. Kalau Tante yang berenang, wah
harganya luar biasa. Tante cuma berenang karena Tante mau konten ya. Terus habis itu terima kasih untuk 500 subscriber. Kita menuju ke 1000 subscriber ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, lalu dipencet loncengnya supaya tahu kabar terbaru dari Mitsuko Koi Channel. Oke? Nah, silahkan untuk 500 subscriber udah ada giveaway-nya, silahkan diikuti. Ya, nah ini salah satunya akan ada di giveaway ya. Ini sangat berguna sekali. Oke, sampai sini dulu konten kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.